Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhlis Hamisi, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMP Muhammadiyah 4 Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada dua yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah refleksi diri saya terhadap pembelajaran modul 1.1, kemudian kesimpulan atas modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah refleksi diri saya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, yang pertama, apa yang saya percaya terhadap tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1 di kelas, dalam proses pembelajaran saya masih berpusat pada guru, yakni pembelajaran murid tidak terlalu aktif. Yang aktif hanya saya sebagai guru. Akhirnya saya sendiri merasa capek, merasa lelah. Kemudian yang kedua adalah murid harus patuh kepada guru sebagai pusat pembelajaran. Jadi sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa guru adalah merupakan pusat pembelajaran, sehingga murid harus patuh apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa murid harus memahami dan menguasai semua materi yang saya sampaikan. Jadi jika murid tidak menguasai materi yang saya sampaikan, maka saya harus paksakan mereka untuk bisa memahami materi yang telah saya sampaikan. Jika siswa yang belum memahami materi, saya terus berulang-ulang menjelaskan, akhirnya saya sendiri yang capek. Kemudian yang keempat adalah murid harus mencapai KKM. Ya, jadi kaitan dengan murid harus memahami dan menguasai semua materi yang saya sampaikan. Jadi murid harus menguasai dan harus mencapai ketuntasan minimal. Jika murid yang tidak mencapai ketuntasan minimal, maka saya berikan mereka hukuman. Baik hukuman itu berupa menyelesaikan tugas-tugas maupun bahkan hukuman yang bersifat fisik. Kemudian yang kelima, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menilai murid
hanya berdasarkan pada aspek kognitif saja. Aspek-aspek yang lain saya abaikan. Kemudian kita lanjut pada refleksi diri saya yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Nah, ini menarik karena sebelum mempelajari modul dan setelah mempelajari modul berbeda. Jadi setelah mempelajari modul yang jelas, mindset saya berubah, pikiran saya berubah dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada murid. Akhirnya saya tidak capek lagi, saya hanya tinggal menuntun mereka, saya tinggal membimbing mereka dan mengarahkan mereka dalam pembelajaran. Kemudian yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini adalah lebih memerdekakan anak dalam belajar. Jadi saya tidak memaksakan mereka dalam belajar. Tidak lagi memaksakan mereka harus mencapai KKM, harus menguasai seluruh materi yang telah diajarkan. Saya tidak lagi memaksakan mereka, saya lebih memerdekakan mereka dalam belajar. Hal inilah yang menyebabkan mereka menjadi senang dengan perubahan ini. Kemudian yang ketiga adalah tidak lagi memfokuskan penilaian pada aspek kognitif anak. Ya, jadi sesuai dengan yang saya pelajari di modul 1.1, setiap anak itu memiliki kodrat alam dan zaman. Tugas guru adalah menuntun mereka untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri mereka. Jadi tidak lagi memfokuskan pada penilaian aspek kognitif anak. Kemudian refleksi saya yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang akan segera saya terapkan supaya kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tentu dengan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan ini, saya mengajak mereka berinteraksi, menentukan pembelajaran kita sehingga pembelajarannya menyenangkan. Jadi tidak lagi berfokus pada guru. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Ya, jadi di daerah saya banyak kearifan lokal yang bisa diterapkan di sekolah maupun di kelas. Di antaranya adalah ketika masuk ke kelas, setelah mengucapkan salam, saya menambahkan dengan kalimat atau kata Subajo yang merupakan kearifan lokal budaya di Kota Tidore Kepulauan. Bahkan di Provinsi Maluku Utara, salam Subajo ini melegenda di Maluku Utara. Kemudian siswa membalasnya dengan kalimat Jo Subajo. Kemudian yang segera akan saya terapkan di kelas adalah dan di sekolah adalah menerapkan sistem Among dalam menuntun kodrat anak.
Jadi Ki Hajar Dewantara mengajarkan 3 hal. Ada banyak hal, namun yang saya terapkan di sini adalah sistem Among dalam menuntun kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa guru itu di depan sebagai pemimpin. Ingar susung telodo. Dia harus memberikan keteladanan. Guru harus mampu memberikan keteladanan. Kemudian ing madya mangun karso. Dia harus, seorang guru harus memberikan semangat untuk tumbuh kembangnya kodrat anak. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani. Guru harus mampu mendorong anak untuk dapat mengembangkan potensinya. Kodrat yang dimiliki anak harus dikembangkan. Jadi sistem Among ini guru harus mampu menjadi teladan. Kemudian guru mampu memberikan semangat dan dorongan kepada anak, sehingga dengan sistem ini kita dapat menuntun kodrat anak. Kemudian yang keempat adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi Ki Hajar Dewantara juga pernah mengajarkan kepada kita melalui modul 1.1 bahwa guru harus menghamba pada murid. Menghamba pada murid bukan berarti harus menjadikan murid itu hamba dan jadi kita bukan berarti menuhankan murid. Namun yang dimaksud dengan berhamba pada murid itu bagaimana pembelajaran itu memerdekakan, tidak memaksakan murid. Kemudian yang kelima adalah mengintegrasikan permainan atau game-game dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Jadi mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran inilah yang membuat pembelajarannya menyenangkan, sehingga siswa yang memiliki kodrat alam, yang memiliki potensi-potensi dapat bisa dikembangkan di sini. Baiklah, di bagian ini adalah bagian kesimpulan. Jadi setelah mempelajari modul 1.1, saya berkesimpulan bahwa murid atau anak bukan merupakan kertas kosong yang harus diisi oleh guru, tetapi murid adalah kertas yang sudah tertulis namun tulisannya buram atau tulisannya belum jelas. Jadi tugas guru adalah menebalkan tulisan yang belum jelas itu, sehingga dapat tugas guru adalah menebalkan tulisan yang belum jelas tadi. Itulah adalah tugas guru. Jadi setiap murid itu memiliki potensinya masing-masing. Guru bertugas untuk menuntun mereka, membimbing mereka supaya potensi yang mereka miliki sejak lahir itu dapat dikembangkan, sehingga pada akhirnya dapat terwujud profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.